Beteng? Cakep. Makannya di atas pohon kelapa. Siapa jawab salam saya paling kencang, saya doain semua jadi orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shalawatullah wa salamuhu ala rasulihil karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan segala nikmatnya kepada kita. Baik itu nikmat iman, baik itu nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang saleh dan salehah. Amin. Jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang banyak permasalahan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari semua permasalahannya. Yang banyak hutang masih pusing mikirin hutang, mudah-mudahan Allah kasih jalan untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan yang belum punya jodoh, mudah-mudahan jangan jodoh. Yang belum punya anak, mudah-mudahan segera Allah kasih anak yang banyak yang saleh dan salehah. Yang aminnya paling kencang, yang aminnya paling kencang, mudah-mudahan awal tahun nanti berangkat ke Baitullah. Amin. Amin. Jangan lupa baca dari saya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita telah mendapatkan syafaatul udzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pagi hari ini sedang kita peringati maulidnya, beliau merupakan manusia yang paripurna. Beliau bukan manusia biasa. Muhammadun basyarun la kal basar, bal huwa kal yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia, tetapi bukan manusia biasa. Bal huwa kal yaqut bainal hajar, tetapi Nabi Muhammad seperti batu intan di antara batu-batu biasa yang lainnya. Jadi kalau kita ini manusia laksana batu koral, maka Rasulullah itu seperti batu intan. Perbandingannya jauh antara langit dan bumi, betul? Satu ton batu koral itu gak ada nilainya apa-apa dibandingkan satu batu intan permata yang sebesar batu koral. Mungkin bisa membeli separuh BSD ini. Betul atau tidak? Itu perbandingan antara kita dengan Nabi, karena Nabi bukan manusia biasa. Keringat Nabi Muhammad SAW ini oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunda dari Anas bin Malik. Keringat Nabi Muhammad itu sering diambil oleh Ummu Sulaim, dimasukkan ke dalam botol, dijadikan biang parfum.
karena saking wanginya aroma daripada keringat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah radhiyallahu anha itu biasa menggantungkan baju bekas pakai Rasulullah itu, digantungkan di sudut ruangan rumah Nabi. Kemudian aromanya itu mengisi semua isi ruangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking wanginya luar biasa. Kadang Siti Aisyah kalau Rasulullah pulang capek keringetan, sama Siti Aisyah diusapin keringetnya. Diusapin keringetnya, sama Siti Aisyah. Kemudian ditempelin di pipi Aisyah. Kalau sekarang mah dijadikan gloss on. Nah, hasilnya kayak gimana? Hasilnya glowing luar biasa. Wajahnya bersinar merah merona. Humairah, ya kan? Siti Aisyah yang kemerah-merah. Itu keringat Nabi Muhammad. Gimana dengan keringat kita pada sini? Masuk. Gimana dengan keringat laki ibu di rumah kira-kira? Coba ntar pulang ke rumah nih Bu Eba, laki pulang capek keringetan, lapin tuh keringetnya di jidat, di leher, di kepeng, terus tempelin di pipi, kira-kira 2 hari kemudian gimana Bu? Glowing kagak kurap iya. Itu baru keringatnya doang. Masya Allah. Dan satu riwayat Nabi Muhammad SAW yang membedakan, yang menjadi istimewa antara Nabi dengan manusia biasa lainnya, Nabi tidak terlihat bayangannya. Maka dikatakan Nabi itu tidak memiliki bayangan. Jadi suatu hari sahabat sedang berjalan bersama Nabi di bawah sinar. Sahabat berusaha untuk menghindari supaya nggak menginjak bayangan Nabi, tapi dicari-cari nggak ketemu bayangan Nabi. Maka kata sahabat Jabal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yura lahu dhillun fi syamsin wala qamar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlihat memiliki bayangan di bawah sinar matahari maupun di bawah sinar rembulan. Tahu kenapa ibu-ibu? Karena Rasulullah sendiri itu adalah cahaya, bahkan nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Pernah baca doa Nabi? Rabbi'al fi qalbi, Allah waj'al fi qalbi nuran, wa bisam'i nuran, wa basari nuran. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, telingaku cahaya, penglihatanku cahaya, samping kananku cahaya, kiriku cahaya, atasku cahaya, depan belakangku cahaya, di akhir waj'alni nuran, jadikanlah aku cahaya. Kalau kita baca kitab Syarahul Anam tadi yang dibaca, kalau lengkap dibacanya, tadi singkat banget. Saya pikir sampai jam 12. Itu dikatakan di dalam kitab Syarahul Anam, "Qutfi'a nurus samsi min nuri wajhihi." Rasulullah dapat memadamkan cahaya matahari dari sinar yang terpancar dari wajahnya. Masya Allah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menjaga kemuliaan Nabi, sampai-sampai jangan sampai bayangan Nabi itu terinjak oleh manusia biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan, walaupun itu baru sedikit saja. Mudah-mudahan ini semakin meningkatkan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta kepada Nabi ini salah satu modal utama untuk kita mendapatkan cinta Allah. Cinta kepada Nabi ini salah satu modal utama untuk kita dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah seorang Abadi datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, matasa. Dia bertanya, tiba-tiba bertanya, ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Kata Rasulullah, ma'atalaha. Emang apa yang udah disiapin gitu loh, bahasa kita. Emang apa yang udah disiapin untuk menghadapi hari kiamat itu? Kata si Arab Baduy, ya Rasul, saya nggak punya banyak amal saleh ya Rasul. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tetapi demi Allah ya Rasul, aku sungguh amat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi,
Nabi apa? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu engkau akan berkumpul bersama orang-orang yang engkau cintai. Oh, makanya kalau kita cintanya kepada Nabi, cintanya kepada para alim ulama, cintanya kepada para masyayikh, cintanya kepada para guru, para habaib, kelak di yaumil kiamat kita akan berkumpul bersama mereka. Insyaallah di mana, Bu? Tentunya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau cintanya sama artis-artis Korea, cintanya sama Nikita Mirzani, cintanya sama Dinar Candy, itu kira-kira kumpulan di mana belum jelas ya. Syukur kalau tidak dimakan, jelas sama nama doa. Sebenarnya mudah-mudahan hadirnya kita di majlis ini, hadirnya kita merayakan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di SDN Rawabun ketiga ini, Allah catat sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga nanti kita bersama-sama kumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, berbicara tentang Nabi, mengurai tentang Nabi ini sampai kiamat pun gak akan pernah habis. Karena saking agungnya Nabi Muhammad SAW, sehingga ulama mengatakan mahma kafatna wasifuhu fi wasfihi yakni zaman wa fihi lam yusafi. Walaupun kita semua membicarakan, mengurai tentang Nabi, maka waktu akan habis, sementara masih banyak yang belum terurai dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kita batasi saja sesuai dengan tema teladani Nabi dengan karakter menuju pendidikan yang berakhlakul karimah. Kita batasi uraian kita, pembahasan kita sesuai dengan tema kita yang baru saya lihat hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad, yang tadi dibaca dengan luar biasa oleh Ustaz Wahid, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang lain pada makan melon, enak ya. Telah ada pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Dalam kaidah tata bahasa Arab, dalam ilmu nahwu, uswatun hasanah di sini adalah isim nakirah, bukan isim ma'rifah, isim nakirah, tidak ada alif dan lam di sana. Artinya apa? Isim nakirah itu bermakna umum, bermakna global. Artinya bahwa keteladanan Nabi Muhammad SAW itu mencakup segala hal. Semua sisi kehidupan Nabi ada teladan untuk kita semua. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, keadaan Nabi, dari Nabi bangun tidur sampai tidur lagi, terdapat keteladanan untuk kita semua. Dalam hal berkeluarga, dalam hal memimpin, berperang, berdagang, mengajar dan mendidik, sungguh keteladanan Nabi Muhammad adalah yang terbaik untuk kita semua. Nabi bersabda, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku, kata Nabi, telah mendidik aku, telah mengajar aku, maka aku dididik dengan sebaik-baik pendidikan. Masya Allah. Maka wajar kalau Rasulullah SAW kemudian menjadi manusia paripurna, manusia yang paling baik akhlaknya, bahkan dipuji oleh Allah sendiri, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad, kata Allah, amat berbudi pekerti yang agung. Kenapa? Karena yang mengajar langsung Allah Subhanahu wa ta'ala.
Guru privatnya malaikat Jibril alaihi salam, diajarkan dengan metode pendidikan terbaik. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mungkin tidak bisa mendidik anak kita, mencetak anak-anak kita, anak murid kita menjadi seperti Nabi. Tapi kalau kita menjadi guru yang baik, kita menerapkan pola pendidikan yang terbaik, maka insya Allah kita dapat mencetak anak-anak yang sukses, anak-anak yang berbudi pekerti, dan anak-anak yang soleh dan solehah. Karena itu yang penting, Bu. Ya, yang penting kita berhasil mendidik mereka beradab, berakhlakul karimah. Itu yang terutama. Al-adab maupun ilmi Nabi. Yang namanya adab itu berada di bawah, di atas ilmu. Kalau kita punya anak pinter nggak beradab, kira-kira bahagia nggak? Pinter nggak beradab, nggak bahagia. Kalau kita punya anak soleh, anak yang berakhlak mulia, kita bahagianya dunia dan akhirat. Tapi kalau kita punya anak yang salah, punya anak yang belangsak, punya anak yang tidak berbudi pekerti, bahkan punya anak yang durhaka, maka sengsaranya pun dunia dan akhirat. Insyaallah. Oleh karena itu, mari kita berusaha betul menerapkan yang namanya pendidikan karakter, ya, pendidikan yang berakhlakul karimah. Karena ini salah satu misi Nabi Muhammad SAW. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak mulia, dan tugas kita sebagai guru adalah meneruskan daripada risalah kenabian, mendidik, mengajar, mencetak generasi-generasi menjadi generasi yang akhlak mulia, meneladani daripada akhlak Nabi Muhammad SAW menuju pendidikan yang berakhlakul karimah. Yang pertama poinnya, dan ini yang pertama dan paling utama, yaitu akhlak Nabi berupa kasih sayang. Kita mengajar dengan penuh kasih sayang. Sifat Nabi, akhlak Nabi yang paling utama, yang paling menonjol kasih sayang. Karena Nabi itu dijuluki Raufur Rahim. Raufur Rahim. Tahu Raufur Rahim? Ini dua sifat, dua nama Allah yang disematkan kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, yang maha pengasih, yang maha penyantun, maha penyayang. Bahkan Nabi apalagi terhadap anak kecil, Nabi itu suka mencium tangan anak kecil. Kenapa? Karena anak kecil itu nggak punya dosa, masih suci. Coba kita yang udah pada tua, dosanya udah banyak, ya. Kalau seandainya dosa itu memiliki bau, mungkin orang nggak mau pada deket-deket sama kita. Saking banyaknya dosanya kita. Betul? Baru keluar rumah, Pak. Baru keluar rumah, apalagi saya itu banyak apartemen. Baru keluar rumah, Masya Allah, udah lihat paha, lihat dada, kan? Apa namanya? Dilihat dosa, nggak dilihat sayang. Masya Allah. Siapa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Rasulullah kalau ngobrol, Rasulullah itu kalau berbicara sama anak kecil itu nggak seperti kita. Kalau kita kan begini ya, ngobrol sama bocah kelas 1 begini. Kalau Rasul enggak, merendah, merunduk, sehingga si anak itu tidak mendongakkan kepalanya ketika berbicara dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Bahkan Rasulullah, jangankan sama yang kenal dengan Rasul, yang dekat dengan Rasul, yang sayang sama Rasul, yang benci sama Nabi saja, Rasul tetap sayang. Makanya kita kalau punya murid bandel, kurang asem, kurang ajar, gak hormat kepada kita, gak menghargai kita, tetap aja kita gak boleh benci. Kalau melalui Nabi, kudu tetap sayang. Dulu Nabi Muhammad ke Taif, pergi ke Taif berkunjung untuk berdakwah cuma berdua.
Kemudian di sana apa Nabi disambut, ternyata Nabi tidak disambut, Nabi dicaci maki, Nabi diusir, bahkan Nabi dilempar dengan batu sehingga berdarah kakinya. Dengan sedih dia terusir dari kota Taif. Aras bergetar. Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun gak sendiri. Nabi Jibril turun dengan membawa malaikat penjaga gunung. Bilang sama Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, kalau engkau mau, akan aku benturkan 2 gunung di atas kota Taif sehingga mereka semua mati tertimpa bebatuan. Apa kata Nabi? Jangan. Apa? Jangan. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun, kata Nabi. Mereka enggak tahu, mereka enggak ngerti. Aku berdoa mudah-mudahan Allah nanti menjadikan mereka orang-orang yang beriman. Tuh, dikasih kesempatan balas dendam. Nabi habis disakitin, habis diusir, habis dilempar dengan batu, tapi Nabi tetap sayang. Harisun alaikum. Nabi menginginkan keselamatan atas umatnya. Nabi menginginkan umatnya itu beriman kepada Allah. Kalau kita kira-kira gimana, Bu? Kalau kita kira-kira gimana tuh? Habis disakitin, dikasih kesempatan balas dendam. Bantai, sikat, betul lah. Makanya asal kita dengan Nabi Muhammad itu, kalau Nabi dilempar batu, dia lempar lagi, balas melempar bunga. Kalau kita dilempar batu, lempar lagi dengan bunga, Pak. Tapi pastikan potnya juga ikut lempar. Ya, pot janda bolong apa juga burik itu lempar aja tuh. Masya Allah. Itu makanya kita kedepankan rasa kasih sayang dalam mendidik anak, dalam mendidik murid-murid kita. Lihat anak-anak murid kita, anggap seperti anak kita sendiri. Lihat anak-anak di jalan, anggap seperti anak sendiri. Lihat orang tua di jalan, anggap seperti orang tua sendiri. Lihat istri orang di jalan, anggap jangan anggap istri sendiri, Pak. Gak bisa dibawa pulang. Perang dunia ketiga dalam gitu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama. Ya, dalam mengajar itu kedepankan kasih sayang. Pak Ipul kayak udah bener baik. Ya Allah, Bu, saya ngomong begini bukan yang paling benar. Ibaratnya saya lagi melempar bola ke dinding, baliknya ke saya lagi. Setiap ucapan saya itu menasihati diri saya sendiri. Begitu, Bu, ya. Yang kedua, bagaimana kita meladani daripada akhlak Rasulullah dalam mendidik anak-anak? Jangan pernah kita mencela, jangan pernah kita memaki anak-anak. Jangan pernah apa? Mencela maupun memaki anak-anak. Rasulullah itu punya anak didik namanya Anas bin Malik. Dapat beliau merawikan hadis sampai ribuan hadis, 2000 hadis lebih. Itu banyak waktu kecilnya dihabiskan di rumah Nabi, kadang-kadang membantu urusan rumah tangga Nabi juga. Kata Anas bin Malik, selama 10 tahun aku tinggal bersama Rasul, belum pernah aku mendengar Rasulullah itu berkata kasar, berkata protes terhadap kerjaanku, kenapa begini, kenapa begitu. Rasulullah senantiasa berkata dengan penuh kelembutan. Bahkan aku belum pernah memegang sutra yang tipis maupun yang tebal, itu yang lebih lembut daripada kulit Rasul. Dan aku belum pernah mencium wangi aroma parfum manapun yang lebih wangi daripada keringat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jangan sampai kita mencela anak didik, karena sekali kita mencela mereka, sekali kita memaki mereka, dasar lo anak kagak tahu diuntung, anak kurang ajar, udah bandel, hitam, hidup lagi, masa depan suram, begitu kan? Itu seumur hidup bakal terpatri terus, bakal nempel terus, bakal diingat terus di hati mereka. Betul apa betul? Dan yang ketiga, mencontoh daripada akhlak Nabi Muhammad SAW untuk membentuk anak-anak yang saleh-salehah, anak-anak yang berakhlakul karimah adalah dengan banyak mendoakan anak-anak kita. Doain murid-murid kita. Bu, anak kita pintar, anak kita sukses, itu bisa jadi bukan karena cara mengajar kita, tapi karena Allah ijabah doa kita.
Karena yang menjadikan sukses, menjadikan dia pintar, menjadikan dia paham siapa? Bukan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga punya anak didik lainnya, yaitu keponakannya sendiri, namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini sejak kecil sudah sering tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya termasuk yang mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi. Ibnu Abbas ini itu sering menaruh air di bejana Rasulullah untuk Rasulullah berwudu. Ketika Rasulullah tanya, siapa yang menaruh air dalam bejana ini? Kata Siti Aisyah, Ibnu Abbas ya Rasul. Maka kemudian oleh Nabi sering dilus-lus kepalanya sambil doakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ini doa Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas. Ya Allah, pahamkan, berilah dia pemahaman tentang ilmu agama dan ajarkanlah dia ilmu takwil, ilmu tafsir. Maka Masya Allah, usianya baru 13 tahun, Ibnu Abbas sudah hafal Al-Quran, pun mampu menafsirkan Al-Quran. Ibnu Abbas sudah menjadi ahli fikih, sering diajak oleh para sahabat ikut kajian-kajian yang dihadiri oleh orang-orang dewasa. Tuh, salah satunya berkata apa, Bu? Doa. Apalagi doa orang tua terhadap anaknya. Doa wal walid li waladihi ka du'aina li ummati. Doa orang tua kepada anak-anak seperti doa Nabi kepada umatnya. Apalagi doa ibu. Bu, apalagi doa ibu ini mustajab. Antara hijab, tidak ada hijab antara Allah dengan doa ibu. Masya Allah. Bahkan doa seorang ibu itu mengalahkan doa ulama. Mau dengar kisahnya? Ada seorang ulama namanya Sayyid Saleh bin Abdullah. Sayyid Saleh bin Abdullah ini pernah berdoa ketika pergi haji, berdoa depan Ka'bah, ya Allah, izinkan aku pergi ke Baitullah, pergi haji setiap tahun. Dikabulkan oleh Allah. Setiap tahun nih ulama ini, Sayyid Saleh ini pergi haji setiap tahun, bolak-balik, pokoknya pergi haji. Sampai suatu ketika ada satu tahun, ya, Sayyid Saleh ini mendapatkan kesulitan. Berangkat dari Mekah, berangkat dari Kairo, banyak hambatan. Berangkat dari Sudan menuju Mekah, banyak hambatan. Akhirnya pulang lagi, nggak jadi, gagal dia naik haji tahun ini. Ketika dia sampai rumah, ibunya langsung memeluknya. Wahai anakku, maafkan ibumu. Aku sudah memotong kambing dan aku memohon kepada Allah agar engkau bisa merasakan masakan itu tahun ini. Masya Allah, akhirnya Sayyid Saleh sadar doanya dipatahkan, dikalahkan oleh doa ibunya. Tuh, Bu, makanya jangan lelah untuk mendoakan anak. Jangan pernah doa yang buruk-buruk. Kata Nabi, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum. Jangan kamu berdoa keburukan kepada dirimu, jangan kamu mendoakan keburukan kepada anak-anakmu. Kenapa? Fa innal malaikatu aminu ma taqulun. Karena malaikat itu akan mengamini apa yang kamu katakan. Makanya kalau kita lagi marah sekalipun, jangan suka keluar sumpah serapah. Apalagi doa yang jelek-jelek, Bu. Tahu Abdurrahman Sudais, Imam Masjidil Haram, ya, yang sekarang semua orang itu membaca Quran itu mengikuti irama Imam Abdurrahman Sudais. Itu dulu waktu kecilnya bandel, pernah bandel juga. Ketika ibunya lagi masak hidangan untuk dihidangkan tamu-tamu ayahnya, tiba-tiba Sudais kecil datang ke dapur, dia bawa pasir. Pasirnya diambur-amburin tuh ke sayur, ke masakan, lauk-pauk. Itu kira-kira, Bu, ibu kalau begitu anak ibu marah nggak? Marah luar biasa. Ibunya Imam Sudais juga sama marah, tapi marahnya beda sama kita. Marahnya, irhal anta ya Sudais, ja'alakallahu imam al-haramain. Pergi kamu ya Sudais, semoga Allah menjadikan kamu imam haramain. Masya Allah, akhirnya sekarang betul-betul jadi imam di Masjidil Haram. Makanya kalau marah sama anak, sama murid, dasar kamu, mudah-mudahan jadi dokter, gitu kan? Bandel banget kamu, mudah-mudahan jadi kiai, begitu. Karno aja, Karno lu, orang Karno itu pernah didoain mau Benyamin, mau jadi gubernur, itu di film, betul. Masya Allah.
Kadang-kadang kita bertanya, yang benar Ustaz, perasaan saya udah doa melulu, tapi kagak dikabul sama Allah. Nah ini salah. Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Kalau kita berdoa dengan doa yang benar, apalagi doa kita di Raudhah, doa kita di Hijr Ismail, doa kita di depan Baitullah, itu sudah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana Allah menjawab doa kita? Kata Nabi ada 3. Ini supaya jangan nggak pada ngegerutu sama Allah. Nabi ngajarin, Allah jawab doa kita itu dengan 3 cara. Yang pertama, antu ajilalahu da'watuhu, segera Allah jawab. Kita doa, ya Allah saya mau ujian PNS, mudahkan ya Allah, mudah-mudahan lulus. Doanya dikabul, lulus. Itu ada yang langsung, ya Allah saya pengen punya mobil ya Allah tahun ini, dijawab oleh Allah punya mobil. Itu Allah langsung menjawab. Itu cara pertama. Cara kedua, ayyasrifa anhu an su'i mislihi, Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika nggak lulus PNS, ternyata Allah ganti dengan yang lain yang lebih barokah. Bisa jadi kalau dia jadi PNS jadi selingkuh, jadi songong sama lakinya karena gede gajinya. Gitu. Allah ganti dengan yang lebih baik. Ketika kita mau ada yang naik pesawat, tiba-tiba dia nggak jadi naik pesawat karena ada hambatan dan sebagainya, pesawatnya meledak. Itu juga mungkin bagian daripada Allah jawab doa-doanya, diganti dengan yang lebih baik. Dan yang ketiga cara Allah menjawab doa kita, ayyadzakhiraha yaumal qiyamah, Allah simpan sebagai tabungan kita di hari kiamat kelak. Jadi amal kita nggak banyak, tapi di sana kita dapat berbagai macam kemuliaan, di sana dapat berbagai macam kenikmatan. Itu karena Allah kabulkan doa-doa kita di yaumil qiyamah. Oleh karena itu jangan pernah lelah untuk kita berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Yang pasti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menakdirkan langkah kita untuk menjadi seorang guru, seorang pendidik, yang mudah-mudahan ya dengan kita menjadi guru ini cara Allah mengangkat derajat kita. Cara Allah mengangkat derajat kita. Biar kata amal kita nggak banyak, tiba-tiba di alam kubur nanti, tiba-tiba Masya Allah kubur kita jadi terang benderang, jadi makin luas, makin wangi, banyak hadiah berdatangan. Ternyata itu dari pahala ilmu kita yang bermanfaat. Bisa jadi nanti kita masuk surga itu bukan karena sholat kita, karena sholat kita cuma sholat wajib doang, sholat sunnahnya kagak. Bisa jadi kita masuk surga itu karena kita mengajar dan mendidik anak-anak kita. Kagak ada di surga daftarnya namanya Saiful, kagak ada. Hamidah kagak ada. Nanti apalagi? Adek Kurnia juga kagak ada. Murid-murid kita yang saleh-salehah nyariin dulu yang pernah ngajar. Ya Rob, kami yusalluna ma'ana wa yasununa ma'ana. Ya Rob, dulu guru-guru saya pernah sholat bareng, tadarus bareng, ikut maulid bareng, ngajar bareng. Saya nggak ketemu sekarang ya Rob. Maka kata Allah apa? Khudu man arabtahum hatta tuhramu wujuhahum 'alan nar. Ambil, tarik orang-orang yang kamu kenal, guru-guru kamu itu, adik Kurnia, ambil dari neraka, ambil untuk dapat jamal dari neraka. Gitu, sampai diharamkan wajahnya dari api neraka. Kenapa? Karena mendapat syafaat dari anak-anak kita yang soleh-solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dapat mengaplikasikan daripada keteladanan akhlak Rasulullah SAW dalam mendidik anak-anak kita, dan mudah-mudahan kita juga digolongkan tadi seperti aku sebagai umat Nabi Muhammad. Bukan cuma sekedar mengaku, tapi juga diaku dan dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.